Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, sekilas IT. Deepcool Mystic 360. Gak pernah si Deepcool tuh bikin produk semewah ini, se-high-end ini. Biasanya Deepcool tuh ada di kelas-kelas mid-range ya. Deepcool Mystic 360 ini tuh dilengkapi dengan layar 2,8 inch. Ini bisa monitoring aktivitas prosesor, bisa munculin animasi, dan bisa juga munculin rekaman data secara real life. Terus selangnya juga dilapisi jahitan seperti ya produk-produk high-end premium ya. Perkabelan juga dibuat simple, bahkan saat unboxing paket boxnya ini sangat simple sekali. Si perkabelannya ya udah terpasang di dalam boxnya. Jadi kalau misalkan kalian ya yang mau rakit PC pakai cooler ini tuh jauh lebih mudah karena si perkabelannya udah terpasang di sini gitu ya. Nah, biasanya penawaran-penawaran seperti ini ada di kelas-kelas high-end. Misalkan nih ya, seperti si Ryzen 2 dari ROG, punya layar juga. Terus ada PWM-nya, ada pengontrolnya ya, estetikanya, teknologinya udah modern. Harganya 4,8 jutaan. Terus ada juga dari si Lianli Galahad 2 LCD, sama-sama 2,8 inch ya, kabelnya premium, RPM-nya sama. Yang beda tuh dari teknologi si PAM-nya. Harganya 4 jutaan. Nah, memang ketika saya buat video ini, si Mystic 360 ini di Indonesia tuh belum ada harga resminya ya. Mudah-mudahan katanya awal April bakalan resmi di Indonesia. Ketika saya lihat di luar negeri, harganya $179,9. Kalau dikursin sekarang berkisar di 2,8 sampai 3 jutaan. Ya memang ini masih terbilang cukup murah lah ya. Ya memang si Deepcool tuh memang paling pinter lah ya, menyelip di kaum mendang-mending gitu ya. Udah sama punya layarnya, teknologinya sama, estetikanya sama, harganya lebih murah. Nah, Deepcool di situ masuk ya. Tapi apakah worth it dibeli si Deepcool Mystic 360 ini? Kita cari tahu dulu ya performanya seperti apa, terus kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Oke? Let's go. Pertama kita lihat dulu dari kualitas fan-nya. Ini menggunakan PWM FT12 SE warna hitam non-RGB. Ini terbuat dari bahan PBT yang jauh lebih awet, berukuran 120 mm dengan speed antara 500 sampai 2150 rpm. Kebisingan ini tidak lebih dari 36,4 dB. Harusnya ini cukup hening. Kita akan tes nanti ya. Terus menggunakan fluid dynamic bearing dengan daya 3,6 watt, konektor 4 pin PWM. Ketiga fan ini tuh mendinginkan radiator yang tentunya sudah punya teknologi andalan dari Deepcool, yakni si anti-leak, anti bocor. Intinya seperti itu. Radiator dengan panjang 402 mm berbahan aluminium yang terhubung langsung ke selang sepanjang 410 mm. Lalu penghubung ke PAM ini tuh sangat fleksibel sekali ya. Ini memudahkan untuk instalasi, bisa ditekuk sesuai dengan kebutuhan. Dan ini poin utamanya, si layar TFT LCD 2,8 inch dengan display up to 16,7 juta warna yang berada di atas PAM generasi kelima. Tentu ini jauh lebih efisien dibandingkan generasi sebelumnya, berputar up to 3400 rpm namun tetap di bawah 21 dB. Intinya kenceng tapi hening. Terus di atas cover plate ini ada tembaga murni yang udah dikasih pasta, dan saya pakai untuk pengujian sekaligus si pastanya. Oke, di bagian layar ini yang paling menarik. Kalian installkan dulu softwarenya yang ada di web resmi Deepcool, lalu nanti di tab device akan terdeteksi si Mystic Q ini. Banyak banget settingan di sini ya. Ada brightness adjustment, screen rotation, ini lebih baik diaktifkan saja karena ini bisa auto rotation sesuai dengan penggunaan di PC kita. Keren banget nggak nih ya layar. Terus untuk ganti wallpaper ada 3 mode. Yang pertama monitoring mode. Di sini ada 6 opsi, frekuensi, time, RPM dan lain-lain bisa dimunculkan langsung secara real time di sini. Terus kedua, ini yang paling saya suka adalah media mode. Bisa masukin picture apapun dengan resolusi tinggi ya. Jadi si picture tuh saat nampil di layar tetap detail, tetap keren. Kalian bisa lihat tuh ya. Misalkan masukin pemandangan, karakter, anime, bahkan foto mantan kalian juga bisa disimpan di sini. Mantap ya. Satu lagi, bisa masukin GIF juga, jadi lebih keren kan ya. Meja yang di atas meja PC saat di kamar tuh ya, mewah kelihatannya. Animasinya bisa bergerak-gerak kayak gini. PC tuh kelihatan canggih banget ya. Bener nggak tuh? Terus yang ketiga ada recording mode. Ya, ini bisa kalian munculkan untuk CPU frekuensi, CPU temperatur dan lain-lain, nanti bisa langsung muncul di sini. Oke, kita langsung masuk ke pengujian. Di sini saya menggunakan prosesor Intel Core i5 13400F dengan motherboardnya B760 Steel Legend di ruangan tanpa AC. Saya compare dengan beberapa cooler lain. Kalian bisa perhatikan di tabel ya. Mulai dari Cinebench R15.
Si Deepcool Mystic 360 ini maksimal panas di 42 derajat Celcius. Lalu si Arctic Freezer 2 di 44 derajat Celcius. Dan Lian Li Galahad yang 240 di 43 derajat Celcius. Sepertinya pengujian ini kurang panas. Kalau diulang-ulang, ya gini-gini aja ya. Oke, lanjut ke pengujian yang lebih berat, Cinebench R20. Deepcool Mystic 360 hanya 60 derajat Celcius aja. Sedangkan si Arctic 2360 lebih hangat sedikit di 63 derajat Celcius maksimumnya. Dan Galahad 2 kelihatan ini lebih panas ya, menyentuh 67 derajat Celcius. Jika kita perbandingkan dengan Castle 240, PC Cooler 240 yang menyentuh di atas 70 derajat Celciusan, tentunya Deepcool Mystic 360 ini terlihat perkasa. Lanjut Cinebench R23, hasilnya masih sama. Mystic 360 hanya maksimum panasnya di 62 derajat Celcius, Arctic 2360 di 64 derajat Celcius, dan si Galahad 240 ini di 68 derajat Celcius. Kalau kita lihat stok cooler hampir merah tuh ya, menyentuh 83 derajat Celcius. Lalu di pengujian render BMW untuk CPU, Deepcool Mystic 360 maksimum panas 63 derajat Celcius, beda tipis dengan si Arctic 2 ya. Panasnya maksimum 64 derajat Celcius. Ini mirip lah ya performanya. Kalau dibandingkan dengan si Galahad 240 tentu cukup jauh, bedanya 5 derajat Celcius lebih panas. Terus kita lihat poin ya. Poin dari Cinebench R20 saat pakai Deepcool Mystic 360 mendapatkan 5154 poin, sedangkan ketika pakai Arctic 360 mendapatkan 5114 poin. Power packet di kedua color ini juga beda-beda tipis atau sama lah ya, 110 watt dan 109 watt. Untuk perbandingan skor multi dengan IO 240 terlihat beda, jauh lebih tinggi ketika pakai IO 360 mm. Kalian bisa lihat di tabel ya. Lanjut untuk skor Cinebench R23, ini hampir mirip juga. Ketika pakai Mystic 360 mendapatkan skor multi 13.546 poin dan single core-nya mendapatkan 1.715 poin. Ketika pakai Arctic 360 mendapatkan multi skor 12.995 poin dan single core-nya mendapatkan 1.773 poin. Lian Li Galahad ini lebih kecil ya, mendapatkan 11.130 poin, tapi untuk single core-nya ini malah lebih gede ya, 1.772 poin. Begitu juga dengan si AK620. Ini hampir mirip ya, mungkin karena pengujian single core masih bisa tertahan oleh IO 240 sehingga performanya bisa lebih maksimal. Tapi kalau misalkan kita bandingkan atau lihat dari poin yang dihasilkan, tentu ketika kita menggunakan IO water cooler yang jauh lebih dingin, performa prosesor jauh lebih meningkat. Nah, gimana menurut kalian setelah tadi melihat ya performa si Deepcool Mystic 360 ini? Oke, pertama kesimpulan yang saya dapat di sini ya, kalau harga di Indonesia 3 juta atau bahkan di bawah, ini sangat membanting brand-brand kelas high end. Seperti si ROG Ryujin 2 tadi, terus Lian Li Galahad LCD, itu harganya di atas 4 juta ya. Tentunya teknologinya sama ya, punya layar, estetikanya dapat, teknologinya dapat, modernnya juga dapat. Tapi si Mystic 360 ini harganya ya mudah-mudahan ya lebih murah gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian hanya ya nggak peduli lah ya, yang penting prosesor saya dapat performa yang tinggi, dapat skor yang tinggi ya, nggak usah ada embel-embel kayak layarnya, kayak monitoringnya gitu ya. Tentunya cooler-cooler yang lebih murah dibandingkan si Mystic ini lebih banyak pilihan. Seperti si Arctic Freezer 2360 itu harganya kan sekitar 2 jutaan. Tapi ketika tadi di pengujian ya sama-sama skornya seperti itulah ya, 11-12 lah. Tentunya kelebihannya si Arctic ini harganya lebih murah. Jadi balik lagi sebetulnya ya ke kebutuhan kita ya. Kalau misalkan kita pengen estetika, pengen modern, pengen teknologi yang lebih canggih gitu ya, pengen pamer-pamer ke teman-teman ketika mejeng di atas atau di dalam PC gitu ya, udah ada layarnya gitu ya, dengan harga yang lebih terjangkau, Deepcool Mystic 360 ini bisa jadi solusinya daripada kita beli si ROG Ryujin 2 gitu ya, harganya 48, terus Lian Li LCD 360 harganya 4 juta gitu ya. Ya sama-sama aja kan, punya layar, teknologi seperti itu gitu ya. Harganya lebih mahal, ini lebih murah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Ada, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.